Teman-teman, sobat-sobat, kembali saya Bung Tema Adiputra akan berbincang dengan narasumber, dan kali ini profesinya luar biasa. Tuhan berikan berkat melalui satu profesi yang tidak mudah bagi banyak orang, yaitu sebagai pilot dari pesawat terbang. Siapa dia? Mari kita temui narasumber saya. Ya, salam Kapten Pilot Rio, atau lengkapnya Kapten Pilot Charles Martinez Rio Pelupesi. Shalom. Kita salaman dulu. Jadi, saya Bung Tema Adiputra, senang sekali boleh bertemu dengan Pak Rio, Kapten Pilot yang nama lengkapnya Charles Martinez Rio Pelupesi. Baik, terima kasih ya Pak Rio menyediakan waktu ya. Siap. Pesawatnya sekarang lagi parkir di udara kah? Lagi terbang. Oh, lagi terbang ya. Parkirnya di bandara ya. Di bandara. Baik, saya senang sekali. Sudah lama saya ingin bertemu dengan seorang pilot karena juga pernah naik pesawat ya. Tapi yang sungguh saya bersyukur, ternyata juga Pak Rio adalah seorang aktivis pelayanan di gereja, khususnya di ibadah gereja begitu ya. Kita mulai dari situ dulu. Baik. Sebagai Kapten Pilot, Pak Rio, apa hal yang sangat dirasakan boleh menjadi pelayan Tuhan di gereja, khususnya di ibadah minggu? Apa perasaannya? Bagaimana perasaan Pak Rio tentang hal ini? Yang nomor satu pasti sukacita ya. Sukacita. Betul. Sebab kita melayani Tuhan itu sebetulnya bukan kerjaan, kewajiban semua orang ya kalau saya. Iya. Karena kita juga cara kita mengapresiasi apa yang sudah Tuhan beri adalah kita berbuat atau menjadi pelayan Tuhan lah, sekarang dibilangnya kayak gitu ya, atau melakukan pekerjaan Tuhan apapun bentuknya ya. Kebetulan saya ini karena saya ada di gereja, di suatu gereja, di situ saya mencoba berfungsi sebagai alat Tuhan apapun itu. Saya nggak terlalu mendominasi satu kerjaan ya misalnya. Jadi apa yang diperlukan, ya saya pasti akan di sana. Gitu. Jadi kadang dalam pelayanan mingguan, dalam harian, terserah itu. Yang kosong pasti saya. Baik, ketika ada ibadah, Pak Rio apa ininya tanda petik pekerjaan pelayanannya apa ketika berlangsung ibadah? Ketika berlangsung ibadah saya biasanya mengisi, kalau semuanya lengkap sebetulnya saya nggak ngisi apa-apa, saya cuma datang paling bersama-sama pendetanya yang akan bawa firman. Tapi kalau terkadang ada yang tidak ada orangnya ya, seperti di bidang di musik, saya juga suka ngisi musik juga, ataupun di membawa firman juga, terkadang juga saya juga sempat isi juga di situ. Puji Tuhan ya. Jadi intinya walaupun profesinya sebagai pilot pesawat terbang, tetapi tetap ada waktu khusus yang istimewa sekali untuk pelayanan di pekerjaan Tuhan ya. Nah, kemudian juga saya tahu bahwa Pak Rio adalah pembina Yayasan Cahaya Bangsa Cendekia dan gereja tempat Pak Rio beribadah, melayani, dan juga yayasan itu berdomisili di Pondok Cabe Golf Tangerang, betul ya? Nah, sebagai orang yang ada di dalam yayasan ya, sebagai pembina, bagaimana Pak Rio memiliki satu arahan ataupun satu visi misi terhadap Yayasan Cahaya Bangsa Cendekia itu? Apa yang terpikirkan visi misinya? Kalau visi misi dari awal dibuat yayasan itu adalah sudah ditetapkan, kita waktu itu kan memang mau bekerjanya di bidang sosial dan keagamaan. Jadi kerohanian ya. Betul, kerohanian. Untuk saat ini memang kita menspesialisasi untuk menuntun anak-anak ya, dimulai dari anak-anak yang kurang mampu. Di situ kita tampung di sini dan kita berikan pendidikan yang sesuai dengan pada saat ini capability dari yayasan itu sendiri. Tapi so far sih
anak-anak bisa bersekolah dengan baik di sekolahan yang baik juga dengan kemurahan Tuhan. Dan lebih kita anak-anak itu ada di dalam yayasan kita, which is tinggal juga di asrama di rumah juga. Jadi mereka kita bina semuanya dari kecil ini sedemikian bagaimana untuk hidup takut akan Tuhan, menjalani hari-hari yang benar, karena kita tahu tantangan di akhir zaman itu adalah di luar sana, bukan di mana-mana gitu. Jadi kita harus persiapkan generasi ini untuk bisa bertahan, bukan untuk melawan. Kalau bertahan, kalau melawan bisa capek, kalah. Kalau bertahan dia akan terus sampai itu tujuan nanti akhirnya. Mungkin biasa. Seperti itu sih. Ya. Puji Tuhan ya. Tuhan memberi visi misi seperti itu, memberi api semangat berkobar-kobar, dan tahu itu adalah bagian dari pelayanan dan kesaksian hidup, menjadi berkat. Betul ya. Baik. Kita masuk kepada hal yang khusus ini. Baik. Pak Rio sebagai kapten pilot pesawat, begitu ya. Saat kita berbincang ini, kalau boleh berbagi, Pak Rio bertugas dalam penerbangan kemana sebagai pilot? Oke. Baik, saya saat itu berada di salah satu maskapai di domestik di Indonesia. Maskapai lama, tapi dia baru mulai lagi, udah 4 tahun sih saya di situ. Dan menggunakan armada pesawat yang baru yang lebih besar. Ada pembaruan pesawat. Iya, betul. Dan kita sekarang rutenya itu menjelajah di domestik, di Jogja, Bali, terus ke Indonesia Timur juga. Luar negerinya kita ke Singapura, Kuala Lumpur, Johor, sama ke Cina, ke Guangzhou. Artinya mendunia juga kan? Mendunia juga, begitu ya. Internasional juga. Nah, kemudian bagaimana dengan pembagian waktu ini, Pak Rio? Kapten pilot, tetapi juga ada pelayanan. Nah, jadi mungkin juga ada kalanya tidak bisa mendarat ya untuk beribadah minggu ya, atau bagaimana? Iya, jadi kalau ranah pekerjaan di area saya sebagai penerbang itu, memang kita nggak kenal hari sih, bahasanya mungkin Pak Tema. Kalau orang kerja Senin, Jumat, Sabtu, Minggu libur, kalau kita nggak ada. Kita Senin sampai Minggu, tanggal merah apapun bentuknya kita hitungnya adalah flat aja, rata gitu. Kita liburnya sesuai aturan aja. Jadi kalau saya bekerja seminggu bisa saya kerja 5 hari, bisa 7 hari juga, tergantung gitu. Tapi sudah kalau jam kerja saya seminggu udah habis saya berhenti. Gitu. Ada off-nya. Jadi pernah juga kejadian bahwa hari Minggu sedang terbang ya? Sering, bukan pernah lagi, sering. Cuman kan kalau Minggu saya rasa cukup nggak terlalu sulit lah. Maksudnya saya Minggu waktu itu saya di Bali, terbang kan nggak 24 jam. Kalau terbangnya pagi, nanti sore udah selesai, kita bisa beribadahnya sore. Kalau terbangnya sore, kita beribadahnya pagi. Begitu ya? Iya. Kalau arah ke luar negeri? Kalau ke luar negeri sama aja sih, Pak Tema. Kalau kejadiannya hari Minggu di luar ya banyak lah gereja juga di mana. Masih ada. Jadi ada tekad seperti itu ya? Artinya minimum kan ada online. Ya. Zaman now gitu kan nggak ada yang nggak bisa ya. Nggak kayak dulu. Dulu harus offline ke gedung gerejanya. Sekarang ada kita, online ya. Saya tadi tidak sempat terpikirkan itu. Jadi kita dimanapun bisa aja khotbah, dengan khotbah bahasa Indonesia ataupun kita Indonesia mau dengar yang di gereja luar juga bisa. Baik. Udah limitless lah kalau saya bilang. Saya kalau melihat postur Pak Rio, benar-benar memang postur pilot ya. Apalagi posisinya kapten pilot. Kapten pilot itu kan pengendali utama ya. Pengendali utama terbang pesawat ya. Nah maksud saya begini, bagaimana kisah nyata ya sehingga bisa berprofesi pilot seperti ini ya? Apakah itu dulu cita-cita atau dorongan dari orang tua? Atau ya mengalir begitu saja? Boleh berbagi. Kalau saya jujur yang saya tahu dan saya sadar itu adalah cita-cita. Dulu waktu SD kan pasti ditanya ya Pak ya, kelas 1 SD. Jadi nanti mau jadi apa, dokter gitu. Jadi kalau saya dari SD memang nggak tahu kenapa. Kalau ditanya orang saya bilangnya mau jadi pilot. Itu mungkin perkataan iman pada situ. Kita nggak tahu bahwa sekolah itu akan mahal dan segala macamnya. Cuma iman anak kecil itu kan enak ya. Kayak iman tulus. Ya kan kalau sama Tuhan beriman aja gitu kan. Nah saya dari kelas 1 SD ditanya mau jadi apa? Mau jadi pilot. Kelas 3 ditanya mau jadi apa? Mau jadi pilot. Mungkin karena saya
dapat itu ya dari itu, jadi kepala saya udah terbentuknya jadi pilot, jadi otomatis saya suka sama benda terbang, dalam arti pesawat ya, gitu ya. Dari sedini mungkin saya suka benda terbang, saya kalau nonton film juga filmnya bisa terbang. Terarah ke sana. Terus gitu. Walaupun saya nggak ngerti bahwa jalannya nanti gimana, tapi memang puji Tuhannya sih antara bisa dibilang mungkin panggilan, bisa dibilang anugerah ya sama ya, itu satu paket gitu. Dan begitu saya tahu bahwa sekolahnya itu mahalnya minta ampun sekalipun, karena saya dari kelas 1 SD tadi sudah perkatakan ya, awal dari iman itu perkataan dulu, begitu makin gede kita makin mengerti firman, makin tahu Tuhan, kita mulai beriman, walaupun kita nggak tahu nanti jadinya apa ya, tapi gimana jalan dulu, jalan. Ya puji Tuhannya lulus SMA bisa kesampaian, bisa sekolah, walaupun biayanya mahalnya minta ampun juga. Bukan karena bapak saya kaya raya gimana, enggak juga. Orang tua saya pensiunan kok, saya ingat waktu saya sekolah tuh, papa saya pensiunan pegawai negeri, cuma jadi pelatih golf aja di perusahaan cabe. Tapi sumber berkat itu kan bukan dari dilihat profesinya apa ya. Tuhan buka jalan dengan caranya Tuhan. Betul. Ya, singkat cerita ya, saya walaupun mahal, saya bisa disekolahkan orang tua saya. Selesai gitu. Baik. Nah, jadi sedikit gambaran. Jadi Pak Rio ini sejak kecil tinggal di Jakarta, gitu ya. Lahir kemudian di Jakarta, saat ini tetap sebagai pilot, tapi juga pelayanan di area Pondok Cabe Golf ya. Jadi disitulah domisili ya. Jadi dapat gambaran kita. Nah, apakah dulu munculnya cita-cita jadi pilot itu karena memang sudah naik pesawat atau karena memang apa ya? Itu dia. Kalau dari awal kan tadi saya bilang itu memang keinginan itu ada, dan memang dari kecil, dari kelas 1 SD saya ingat saya naik pesawat itu sendiri. Sendiri. Kelas 1 SD. Semarang. Jadi saya punya ipar saya udah meninggal, dia meninggal muda karena sakit. Kita tuh deket banget sehingga setiap kali libur sekolahan, si bapaknya dia suruh saya datang ke Semarang. Nah, papa waktu itu sibuk, mami juga sibuk. Ya kalau mau pergi sendiri kelas 1 SD. Akhirnya saya udah naik pesawat di kelas 1 SD. Dari Jakarta? Iya, dari Kemayoran. Ingat nama pesawatnya? Garuda ya? Iya. Naik Fokker 28, saya ingat banget, sendirian. Dipegang tangannya sama pramugarinya, naik pesawat. Sampai di Semarang, turun, digandeng lagi, sampai ketemu Om di sana. Itu udah berlanjut terus itu, sampai kelas 4, kelas 4, kelas 5 SD itu. Akhirnya mereka pindah ke Jakarta. Tapi ya udah sering sih, jadi dari kecil pun saya sudah familiar ya, udah dekat juga dengan pesawat. Jadi memang ada sebagian orang yang cita-citanya itu sebenarnya dia jalani tanpa dia sadari. Dari awal begitu ya. Sehingga nanti dia tidak terpikirkan, tapi Tuhan arahkan ke sana. Ada beberapa orang yang saya kenal seperti itu. Baik, kita sekarang lebih tajam. Sebagai kapten pilot itu kan berarti pemimpin utama ya. Bagaimana kepribadian Pak Rio dalam persiapan ketika mau terbang, kemudian ada katakanlah anak buah ya, ada penumpang, dan tentu kan itu sangat serius ya, menyangkut keselamatan nyawa. Nah, bagaimana kesiapan Pak Rio dari aspek rohani ketika mulai tugas mau terbang itu? Kalau kesiapan dari aspek rohani sewaktu untuk terbang, nomor satu ya saya selalu megang bukan jurus. Salah satu pegangan dari Alkitab saya itu adalah urusan hati, Pak. Psalm 4:23 kan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah asal kehidupan ya Pak, di sini bilangnya ya. Itulah yang saya pegang selalu. Jadi sebelum kita berangkat, karena segala sesuatu yang kita akan coba diteliti dengan baik. Begitu hati kita rusak, semua rusak. Begitu hati kita terganggu, pikiran pasti terganggu. Akan merubah semuanya, betul kan? Nggak usah jadi pilot juga. Nah, saya begitu nomor satu, kalau saya mau bertugas, hati saya harus tenang. Gimana hati bisa tenang? Kalau firman Tuhan tadi kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus datang sama Tuhan, dekat, berdamai dengan Tuhan. Ya kan? Sepanjang jalan, karena di dunia saya itu tantangannya nggak seperti orang bisnis. Kalau orang bisnis cuma tantangannya rugi. Jualan nggak laku ya udah. Ya kan? Besok kita inovasi, cari yang baru. Pokoknya biar laku. Kalau saya loss of life. Saya nyawa urusannya. Bukan nyawa saya sendiri, nyawa orang banyak. Jadi untuk nomor satu, kalau saya itu nomor satu, saya harus menjaga hati saya, jangan sampai dia
tercuri damai. Karena itu akan mempengaruhi semuanya nanti saya sepanjang hari kerja. Oke. Nah, makanya nomor satu, saya selalu membangun hubungan baik dengan Tuhan. Hati saya harus bahagia, hati harus tenang. Semua bermulai dari hati. Orang sakit kalau hatinya bahagia sembuh tanpa minum obat. Sama. Saya terbang pun begitu saya mau jalan, hati saya harus penuh dengan sukacita. Gimana cara saya dapat sukacita? Banyak. Saya bisa berdoa, saya bisa memuji Tuhan di jalan, di mobil, sebelum sampai pesawat, saya mendekatkan diri dengan Tuhan dengan memuji Tuhan, kan ketika lagu itu cuma buat pancingan, sebelumnya saya nyanyi sendiri. Kadang di situ pun juga suka ada interaktif sama Tuhan di situ, banyak yang dibukakan gitu ya, masalah visi, masalah apa gitu. Sehingga waktu saya sampai di kantor, sampai di airport itu, apapun yang ditaruh di meja saya, kita sebelum berangkat kalau pilot itu ada namanya flight plan, dari kasihnya rencana terbang. Ini tantangannya, apa itu tantangannya? Ya dari pesawatnya rusaknya, ada rusaknya kah? Tantangan luarnya apa? Cuacanya kah? Gitu. Nah, apapun yang diberikan, saya nggak pernah takut. Karena nomor satu, saya sudah berdamai dengan Tuhan, saya tenang, gitu kan. Kalau memang akan hujan di sana, ya sudah. Kita jalan aja dengan Tuhan, damai, kita percaya. Di situ akan ada imannya nanti. Saya beriman di sana pasti cerah. Kenyataannya sama-sama hujan, badai, segala macam, apapun itu bentuknya. Tapi karena saya punya iman dan percaya sama Tuhan, saya bisa landing dengan selamat. Begitu juga. Ya? Iya, betul. Saya baru tahu juga nih rinci-rinci seperti ini. Panjang sebetulnya. Ya, hanya artinya versi short. sebagai pemimpin penerbangan yang mengendalikan kemudi katakan begitu ya. Di situ tergantung nyawa banyak orang, nyawa diri sendiri, begitu kan? Dan perangkat-perangkat yang harus dikuasai persoalannya, maka dimulai dari hati ya. Dari hati. Kalau kita misalnya hatinya tidak damai, mungkin kita membaca laporan kondisi pesawat akan berbeda ya. Segala Nanti macam. ujung-ujungnya kan semua itu namanya kan meng-create keputusan apa ya, how you create decision gitu kan. Berapa banyak bensin yang akan kamu bawa, consideration-nya nanti apa bawanya gitu segala macam. Nanti di sana, dan tantangan itu tidak berhenti kan. Nanti kita jalan ke pesawat, oke, taruhlah pesawatnya semuanya bagus. Begitu kita mau mundur, nggak bisa mundur pesawatnya karena di belakang ada pesawat lain mundur, tunggu dulu 5 menit. Gara-gara nunggu 5 menit hujannya datang, berhenti lagi itu. Itu siklus sehari yang harus dikuasain. Jadi kalau kitanya nggak siap, Pak Rio, saya ingin tahu, saya sebagai penumpang pesawat kan selalu diimbau ya melalui brosur yang ada di bangku pesawat sebelum ketika take off atau landing jangan lupa berdoa. Nah, saya mau tahu juga nih, pilot dan krunya itu bagaimana persiapan sebelum masuk pesawat dan sebelum terbang, kan tentu ada kemajemukan agama ya. Bagaimana posisi pilot dalam membimbing kesiapan dari sisi rohani masing-masing kru itu? Baik, karena kita ini kan negara Pancasila, kita nggak satu warna lah ya. Ada 5 warna paling nggak yang diakui. Dan kita multi, semua bisa datang, kadang satu warna, seiman lah kata ya, ataupun multi gitu Pak. Cuman nomor satu begitu kita datang adalah kita profesional. Jadi kita tahu kerjaan kita itu apa, kewajiban kita itu apa. Kalau saya sebagai pemimpin, setelah saya datang, kita krunya udah lengkap semuanya, kita duduk. Saya udah tahu kan bakal berbuat apa, akan saya lakukan apa nanti, cuacanya seperti apa. Saya harus membriefing, saya harus briefing kepada mereka, saya harus kasih mereka kejelasan dulu. Ini kita gimana, tantangannya apa aja nanti, gini. Nanti saya discuss sama mereka, bagaimana cara menyikapi. Contoh, hujan di atas nanti akan ada lagi nih, lagi tren sekarang turbulen. Nanti kita ada turbulen nih, kamu nyikapinnya gimana nanti dia akan kasih masukan. Oke, nanti saya akan menunggu dari kapten perintahnya apa, kalau sudah saya di on kan saya akan gini. Briefing itu di dalam pesawat atau di sebelum di ruangan ya? Di ruangan. Terus jadi, kalau kita berangkat dari kantor di bandara mau ke pesawat udah siap. Bisa on the way baru dilakukan ya. Gitu. Nah, nanti begitu semua udah selesai, baru pas terakhir kita berbicara spiritual di situ. Saya akan bawa untuk kelancaran kita semua hari ini, kita udah berusaha semaksimal mungkin. Kita tinggal berharap sama Tuhan, yuk kita berdoa menurut agama dan percaya. Itu saya ajak mereka berdoa ya, kalau Kristen semuanya berdoa aja gitu ya. Tapi kalau misalnya orangnya lain, kita berdoa sesuai agama percaya masing-masing. Kasih waktu berdoa mungkin 1-2 menit, berdamai dengan Tuhan, begitu amin udah kita jalan. Gitu ya? Sudah tergambar sekarang. Betul. Jadi artinya ketika kita sama-sama di pesawat, penumpang dan pilot dan krunya, kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Betul. Kalau di tempat saya bekerja sekarang ada
kertas doa Ah, di depannya. Jadi untuk 5 agama itu ada. iya. Kalau dia bingung cara berdoa, ada doa secara Nasrani, secara Muslim, secara Buddha, Hindu, itu ada sih. Iya. Guidance buat bacanya ada. Ya, nah, jadi saya ketika terbang itu ya Pak Rio ya, saya tuh tetap berdoalah Ya, ya harus. sepanjang perjalanan. Namun kan namanya pikiran ketakutan kan suka datang Pasti. ya. Ya. Salah satu yang saya takutkan itu adalah kalau pesawat mogok di udara kan begitu ya. Eh, Bagaimana itu ya kalau ada satu situasi yang sangat gawat Pak Rio, sebagai anak-anak Tuhan, Pak Rio kan tentunya tertantang mengatasi hal-hal yang mendadak harus diatasi kan, dan Ya. itu sudah menyangkut mati hidup. Boleh kasih gambaran hal-hal apa yang sangat berisiko tinggi ketika dalam pesawat itu, tetapi Pak Rio dalam tuntunan Tuhan bisa mengatasi. Ini kesaksian, silakan. Oh baik. Jadi kalau kita terbang itu semuanya kan sesuatu yang prediktif ya Pak. Iya, Nggak ada yang pasti. iya, Semuanya itu diramalkan. iya, Nah, seorang pilot seperti saya, kita juga sama. Kita selama terbang, jadi seorang pilot di depan bukan cuma duduk diam, Ya. melihat kiri enggak juga. iya. Yang benar adalah kita harus punya sifat prediktif gitu ya. Jadi kita, kalau saya akan mengevaluasi penerbangan saya dari satu titik, katakanlah A ke B. Iya, Sementaranya kan ada A ke C, kan Ya. ada B di tengah ya Pak. iya, B di tengah. Nah, sebelum saya sampai ke B, saya kan sudah buat resume apabila terjadi sesuatu saya harus ngapain. Oh, Saya sudah prediksi itu. hmm. Misalnya contoh tadi, kalau pesawat mogok di udara sih nggak ada ya. Iya, itu Mesinnya kan. mati ada. Iya, Jadi kalau mesinnya mati, kan mesinnya 2. Kalau mesinnya mati 1, saya harus berbuat apa? Saya akan kerjakan prosedurnya, saya akan hitung bensinnya, saya akan lari ke sini. Itu udah saya digambarkan terus gitu. Jadi amit-amit sih ya Pak ya, kalau misalnya Tuhan, so far Tuhan masih sayang terus sih ke depannya juga. Iya, Jadi iya. nggak terjadi, tapi kalaupun terjadi diizinkan, saya udah tahu harus ngapain gitu. Iya. Kalau untuk kesaksiannya saya bersama dengan Tuhan, di udara sih saya Apa cenderung kejadian tenang. yang luar biasa yang ya sebagai Ada, penerbang ada. boleh Ya. bercerita Ya, di sini. ada satu kali waktu itu saya terbang dari timur lah ke Jakarta. Iya. Di Jakarta hujan, musim kayak gini, Iya. lagi mau musim. Tapi kenyataan pada saat itu hujan badai, benar-benar hujan badai. Iya. Kita turun, landasan awal sudah kelihatan sampai bawah, tiba-tiba hujan deras sekali. Iya. Nggak kelihatan. Dan pesawat itu posisinya sudah ada, setahu saya seingat saya kala itu sudah di atas landasan. Jadi saya punya dua pilihan, mau saya turunkan atau saya teruskan ya gitu ya. Iya. Pada saat itu saya rasa udah landing pesawatnya, bang gitu kan. Terus dia sampai akhirnya berhenti, tapi hujan gede banget, saya nggak bisa lihat apa. Ya. Saya cuma ingat ada di landasan saya bunyi duduk Ya. itu berarti saya lagi di tengah. Iya. Itu ada fungsinya juga landasan bunyi gitu kan. Ah. Terus sampai akhirnya berhenti, akhirnya udah terang, kita bisa keluar, terus parkir. Di situ saya merasa tuh, aduh, ini tantangan ya, berat pada saat itu ya. Maksudnya gini, kan nggak kelihatan, Iya. tapi saya bisa nyampe. Oh, benar-benar tidak terlihat, tapi merasa sudah di landasan. Iya, nggak kelihatan ya. Memang pas di atas saya masih lihat, tiba-tiba hujan gede, tahu-tahu ya itu pesawatnya kan udah terlalu dekat sama tanah, dia kan nyampe kan. Ah. Sebenarnya saya nggak tahu nih kan di mana kiri atau kanan. Saya tahunya itu di tengahnya karena ada bunyi itu aja. Duduk gitu. Jadi memperkirakan saja ya, jadi Apa? ya, memperkirakan saja. Iya, pada saat itu memperkirakan saya. Ya, kebetulan nggak buta juga. Ada instrumen apa semuanya memang betul gitu ya. Iya. Cuma secara manusia pada saat itu ya agak-agak nggak yakin juga gitu ya Pak. Iya. Ya harusnya sih naik lagi aja kalau takut ya gitu ya. Cuma udah landing, udah sampai di bawah, saya naik lagi. Dalam arti kata posisi pesawat saya setelannya udah turun nih. Kalau saya naikin malah bahaya gitu kan. Iya. Nah, cuman karena itu berhenti, ya itu puji Tuhannya tetap di tengah landasan. Iya. Terus kita keluar. Cuman abis itu saya juga kepikiran terus kepada saya tuh, harusnya sih kalau kayak gitu nggak usah coba lah, naik lagi aja, nanti coba lagi balik, kan hujan cuma sebentar segala macam itu. Saya ingat waktu itu baru pulang dari Israel tuh, malah kejadiannya kayak gitu. Iya, baik. Tapi ya puji Tuhan lah, kita sampai di bawah selamat, nggak Ya. jadi apa-apa juga, pesawat juga semuanya kan. Ya, satu hal lagi Pak Rio sebagai kapten pilot, tentunya kan kadang-kadang berhadapan Ya. dengan penumpang ya, dan itu katakanlah sedang dalam penerbangan begitu ya. Ada saja nanti persoalan yang pada akhirnya kapten pilot harus turun tangan tuh karena klaim ataupun protes penumpang. Bagaimana itu Pak Rio mensikapi seperti Kalau itu? saya sih nggak pernah takut yang urusan itu ya. Kalau kayak kan waktu
tahun lalu, nggak salah, 2 tahun lalu. Iya. Di Jakarta landasan ada 3, satu pecah. Iya. Sehingga delay, parah delay. Saya udah kerja udah seharian juga, setelah saya landing Jakarta jam 1:30 pagi dipanggil. Saya udah mau pulang, dipanggil sama station manager karena ada penumpang yang belum berangkat ke Bali. Iya. Harusnya dia berangkat tuh jam 4 sore, itu jam 1:30 pagi belum berangkat. Marah dia kan. Iya. Dia memprovokasi orang lah, penumpang semua, wah marah, udah mau merusak. Biasa Pak, kayak kesana gitu kan udah mau merusak. Kecewa lah, saya mengerti lah gitu ya. Iya, iya. Dan 7 jam nggak berangkat kan kecewa. Iya, iya. Akhirnya dia udah takut, saya ngeliat SM juga udah sedih, udah lemes ya. Saya datang sih ketemu sama penumpang. Dialog langsung. Saya langsung ketemu. Mereka walaupun mukanya muka marah gitu, Iya. saya ketemu juga, masih pakai seragam lengkap. Iya. Begitu datang langsung si mereka kan, oke ini dia pilotnya. Terus saya tanya, ada masalah apa? Hadapi saja. Iya, ada masalah apa? Iya kami gini. Saya biarkan dia ngomong dulu. Biasanya kan provokator cuma 1-2 orang Pak, Iya, yang lainnya iya. follower. Marah, gimana nih udah 7 jam gini nggak baru. Terus oke, udah selesai baru. Saya ngomong ya, Ibu, Bapak, tadi terjadi, saya jelaskan tadi tuh. Tadi terjadi gini, landasannya pecah sehingga semua airline delay, bukan hanya tempat saya kerja, semua airline delay. Nggak percaya coba lihat tuh di papan sana mana ada yang terbang. Akhirnya gitu, makanya ya benar juga, dikira kita nggak ada kan. Iya. Tapi ternyata juga ada modus, si ibu ini mau cari lebihan lah gitu ya Pak. Cuman saya mengerti lah karena ini ya, karena udah kecewa juga. Tapi dengan saya hadapin mereka dengan tenang dan saya berikan penjelasan yang logis, apa yang terjadi, jujur aja, gitu kan. Mereka juga akhirnya bisa terima, walaupun awalnya nggak terima. Tuh. Jadi Bapak yang akan terbangin kami? Oh saya enggak, tuh kan pilotnya aja nggak mau terbangin kita, orang ngomong gitu. Ya akhirnya saya marah juga kan agak tinggi. Saya boleh ngomong nggak? Saya teriakin juga ibu. Jangan dipotong, begitu dia udah selesai. Oke ngomong, ada yang nggak terbangin, teman saya, nih saya kasih tunjukkan, saya bisa lihat pakai handphone. Nih pesawatnya baru berangkat dari Bali nih, dia akan nyampe di sini 30 menit lagi. Itu yang akan terbang, dia itu pilot yang fresh. Saya sudah kerja dari pagi. Saya tidak legal untuk terbang, saya bilang gitu. Baru mereka ngerti gitu. Habis itu nggak marah orang-orang. Prosedur harus kita dijelaskan. Betul, ya. langsung saya disalamin dia, Cap, terima kasih banyak penjelasannya. Dari tadi kami nggak ada yang jelasin. Ya. Tenang, saya tungguin sampai berangkat kok, saya bilang gitu. Baik, ya. Itu. Dalam menghadapi berbagai persoalan di profesi itu, Pak Rio, selalu Pak Rio meyakini Tuhan menolong menyertai, memberi hikmat, begitu ya? Harus. Karena kita kembali ke Amsal 4 tadi. Iya. Kalau hatinya nggak dijaga Pak, jangan kan ibu itu ngomong. Ya. Baru ngeliat matanya aja udah minta dipukul ya kan, gitu kan. Kalau kita udah kerja lebih dari 12 jam, udah capek badannya nih, udah nggak terima nih, orang ngomong halus aja, bawaannya udah kita mau marah gitu kan. Nah itu dia makanya saya bilang dari awal. Ya luar biasa ya, firman Tuhan yang kita pegang, kita terjemahkan dalam tindakan, dan kita berjuang melakukan. Begitu ya. Baik, kita masuk ke kehidupan keluarga dan rumah tangga. Ya. Pak Rio boleh bercerita sebagai kapten pilot di pesawat, tapi juga Pak Rio tanda petik kapten pilot di rumah tangga. Ya. Imam, sebagai imam di tengah keluarga, kepala keluarga. Bagaimana Pak Rio membagi hati, membagi pikiran, membagi semangat, dan menjaga keutuhan semuanya itu, khususnya agar di dalam keluarga itu senantiasa ada kasih, ada wibawa, ada bimbingan, ada teguran. Silakan. Ya betul. Itu saya cuma bisa bilang itu adalah proses ya Pak. Nggak ada satu orang pilot jadi sebetulnya salah seperti sekarang ini saya gitu, dan Ibu Helen ya istri saya gitu. Sampai di posisi yang sekarang ini tanpa satu proses yang luar biasa. Semua kita jalanin. Nggak, sekarang saya kerja waktunya seperti tadi saya bilang, saya nggak punya hari. Jadi kalau ditanyakan lah, terus gimana hari minggunya? Ya hari minggu saya seperti tadi. Terus hari liburnya gimana? Ya itu adalah harga yang harus dibayar. Kalau orang tuh kerja Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu dia bisa jalan sama keluarganya, saya nggak bisa. Tapi disinilah kita perlu bersinergi dan terbuka sama keluarga. Dan itu pakai proses, nggak segampang itu. Awalnya mungkin ada pertentangan, gimana sih orang nggak pernah di rumah, gimana sih ada ini nggak bisa, itu nggak bisa kan? Ya itu harga yang harus dibayar. Itu memakan waktu. Salib yang dipikul. Betul. Sampai akhirnya diberikan pengertian hikmat Tuhan turun sama semua, akhirnya semua ngerti.
Oh ternyata memang orang ini prosesnya seperti ini. Ya, Tugasnya dia seperti ini. Sama-sama pelayanan, Pak. ya, ya, ya. Kalau orang pelayanan kemana-mana juga akan khotbah sini sana nggak di rumah juga. Iya, iya. Betul nggak? Betul. Tapi begitu diberikanlah pengertian itu sama keluarganya akan mengerti dengan sendirinya dia. Kalau Tuhan yang sudah turun tangan ya, Ya. akhirnya sampai di proses di mana semuanya harmonis. Dia tahu, Ya. oh dia memang kerjanya itu. Memang dia dipakai Tuhan untuk itu. Jangan diganggu, udah. Biarin aja dia kerja. Baik. Terus waktunya kita kapan? Oke lah, kita berkorban. Tapi kan Tuhan tidak pernah berhutang. Ya. Kita berkorban Senin, Selasa, Rabu. Ada waktunya kita semua dikumpulkan Tuhan, kita bisa kok bareng-bareng. Apa yang Pak Rio lakukan secara khusus untuk terus merasakan sukacita turun dari udara, ada di rumah, kemudian bertemu istri terkasih, anak terkasih, ada acara apa biasanya? Kalau saya untuk keluarga nomor satu itu kalau saya tuh udah turun itu adalah kita bersama dulu. Kita ada semuanya, kumpul semuanya. Dan baru terus kalau kita mau pergi ke mana gitu. Karena anak-anak udah gede juga. Iya. Susah juga ngumpulin mereka kan. Oh iya, iya. Jadi paling kita bisanya pergi makan bareng, kita cerita ada apa gitu. Kalau untuk saya juga ada cuti juga kok. Pas kita cuti, pas saya cuti kita bisa kumpul, bisa pergi. Bisa jalan-jalan keluar kota begitu ya. Betul. Bagaimana gambaran anak-anak pendidikannya dan apa peranan Pak Rio sampai anak-anak sudah mencapai pendidikan itu? Mungkin ada yang sudah lulus, ada yang sudah bekerja. Tolong kasih gambaran perjuangannya Pak Rio. Anak-anak saya sudah besar semua, jadi mereka udah bekerja, tiga-tiganya udah bekerja lah. Iya. Anak biologi saya. Gambarannya adalah saya yang tidak. pertama Udah jadi guru dan administrasi di kindergarten di TK internasional. Hamba Tuhan juga ya? Hamba Tuhan juga. Dia worship leader. Iya. Yang keduanya sekarang udah jadi youth pastor di gereja di BSD. Iya. Yang ketiganya masih sama saya, dia punya usaha lah. Ya, Tapi intinya adalah saya tidak pernah memaksakan anak saya untuk menjadi apa. Dari Begitu, awal. ya? Betul. Dari mereka kecil saya nggak pernah. Kamu nanti gede jadi dokter ya, ya nggak pernah. Saya mempercayakan mereka sama Tuhan. Begitu. Ya. Baik, bagaimana relasi khusus Pak Rio sebagai ayah kepada anak-anak, baik itu sejak kecil mereka sampai sekarang mereka mandiri di dalam Tuhan ya. Tentu kan pernah juga ada semacam ketegangan atau konflik. Ada. Apa yang pernah terekam tentang ketegangan yang terjadi dengan anak-anak dan mungkin itu membekas tetapi akhirnya bisa terselesaikan. Silakan. Oke, saya dan istri saya itu adalah pribadi yang saling melengkapi Pak Tema. Ya. Jadi istri saya orangnya straightforward, ada apa langsung. Kalau saya enggak, saya lebih yang kalemnya, yang tenangnya dulu gitu. Jadi sama anak kami berdua tetap bekerja sama dengan baik. Ada kalanya istri saya akan dia akan nge-guide mereka dengan straightforward tadi gitu. Iya, iya. Gitu. Nanti kalau ada kalanya saya juga yang turun gitu di situ akan mengisi kosong itu. Jadi sama anak-anak kita tidak pernah jauh juga, Mbak. Kita mendidik mereka nomor satu tetap sama, sebenarnya kita didik mereka takut Tuhan. Yang paling penting itu karena itu modal dasar dari semuanya. Sehingga pada saat terjadi ketegangan yang paling besar sekalipun, saya tuh nggak pernah sampai yang harus teriak sama anak saya gitu nggak. Saya cuma ngomong sama dia aja apa adanya. Kamu ini begini, mama itu begitu, saya begini. Kamu hidupnya gini gitu, saya kasih guidance saja ya, karena mereka udah dewasa ya. Gitu. Selebihnya ya kamu tentukan sendiri. Jadi ada keterbukaan dan dialogis ya, berdialog dan terbuka ya. Betul, saya akan bilang mereka, kamu itu harus jalanin proses. Jangan pernah mau hasilnya yang baik, kalau kamu nggak mau jalanin prosesnya. Karena nggak ada hukumnya yang kayak gitu. Jadi kamu kalau lagi diproses Tuhan, enjoy. Mengucap syukur, sukacita, jalan. Nanti dari situ akan ada kedewasaannya. Gitu. Baik, secara khusus pribadi Pak Rio ya, sudah menjadi kapten pilot, kemudian hamba Tuhan, kemudian juga punya hati peduli kepada sesama melalui yayasan dan menjadi pembina. Apa benang merah ataupun perenungan yang sangat dalam dari Pak Rio sejak dulu kecil sampai dengan posisi saat ini, apa yang Pak Rio renungkan, apa yang Pak Rio rasa syukur kepada Tuhan, boleh ungkapkan dengan kalimat-kalimat, silakan. Bahwa dari kecil sampai besar itu kalau saya lebih kata daripada percaya dan mengandalkan Tuhan aja Pak, cuma dua kata itu aja. Percaya dan mengandalkan Tuhan,
kadang kalau kita bilang percaya ngomongnya gampang, tapi kenyataan selalu terbalik ya. Betul nggak? Ya. Saya pinginnya ini, tapi jadinya itu. Ah. Saya pinginnya mau anak saya tadi saya pingin sekolah jadi pilot, dia jadinya pendeta. Nah, Secara manusiawi kan kalau kita ngelihat, bisa marah. ya jauh lah gitu kan. Kalau jadi pilot, kalau kayak saya itu jadi pilot kan kamu kerja gini-gini, kamu ada hasil segala macam. Nah, Tapi kalau melihat hasil akhir, ah, jauh lebih bagus rancangan Tuhan itu tadi. begitu ya. Iya, jadi nggak ada sesuatu yang harus disesalkan, Oh. cuman tetap percaya Hmm. sama Tuhan. Hmm. Udah, jalan aja, jalan dan Artinya perjalanan hidup kita yang kita ingin ke kiri tapi Tuhan arahkan ke kanan, kita syukuri. percaya. Betul. Betul ya? Seumur hidup saya udah 2 kali Apa itu? merasakan hal yang agak-agak terbalik ya Pak ya. Dulu Apa seperti itu? istri saya bilang tadi kan, saya dari lulus SMA nggak kerja itu lama, Oh iya. benar-benar Menganggur begitu, menganggur nggak begitu. punya apa-apa saya. 7 tahun, 8 tahun Nah, bisa Tuhan balikan. sebagai seorang laki-laki bagaimana perasaan Pak Rio itu? Saya melihatnya tadi kalau pas ngejalaninnya pahit, cuman Iya. setelah selesainya saya baru mengerti bahwa itu yang dinamakan proses. Proses ya. Iya. Jadi adanya saya sekarang ini adalah karena proses itu. Jadi waktu itu Pak Rio sudah tamat ya, Sudah, pendidikan pilot ya. sudah. Saya nyoba Tapi kerja. tidak dapat kerjaan. 8 tahun ya. 8 tahun. 8 Iya. tahun saya nggak jadi pilot tuh. Saya kerja jadi supir, pernah tukang Bahasanya beli-beli. serabutan. Jadi nggak salah gini lah, saya kerja sebulan gaji 150.000. Ya. Itu proses. Sekarang itu dalam proses. perenungan Betul. proses ya. Nah, cuman saya boleh setia dan saya temukan bahwa melalui itu saya bisa lebih tahu Tuhan. Oh. Baik. Karena di situ ada proses, adalah pasti bersungut-sungutnya ada, nggak mungkin Ya, nggak ada lah. manusiawi. Bukan manusia kalau nggak itu. Ya. Ada bersungut-sungutnya sampai akhirnya ada yang namakan putus iman ada di situ. Ya. Udahlah bodo amat itu. Udah ada titik itu saya udah sampai. Hmm. Sampai akhirnya dari putus iman yang ke bawah tadi saya sampai punya iman lagi. Ya. Punya iman yang kecil, Ya. tapi itu iman yang nyampein saya sampai sekarang. Ya. Jadi cara Tuhan menumbuhkan itu harus begitu. Ya. Kalau saya langsung mungkin akan berbeda ya. Nggak Ya. tahu ceritanya sih. Tapi karena itu saya jadi punya iman yang besar Ya. dan saya seperti yang saya bilang tadi saya mau coba anak-anak supaya mereka bisa bertahan. Ya. Karena berjuang itu ya udah berjuang oke, berantemnya oke, begitu menang sobat. Ya. Banyak orang jatuh setelah menang. Ya. Banyak yang orang kalah nggak mau bangun lagi. Tapi kalau kita bisa bertahan pasti Ya. juara Pak. Amin. Pasti juara, nggak mungkin nggak. Ya. Itu bicara konsistensi ya. Ya. Baik, yang terakhir, apa mungkin pesan dari Pak Rio khususnya kepada keluarga ya dalam posisi sebagai seorang bapak? Apa yang Pak Rio boleh bagikan sebagai pesan posisi sebagai bapak ya, Ya. di tengah keluarga dan rumah tangga? Silakan, ini bagian akhir, silakan. Oke, siap. Sebagai seorang bapak sih buat keluarga saya ataupun siapapun yang mendengar Iya, ya. itu maksud saya. Satu, bahwa kita semua ini ada di mana kita berada sekarang ini adalah dalam rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan. Jangan pernah kecewa. Hmm. Jangan pernah bandingkan diri dengan orang lain karena kamu bukan orang lain. Kamu Ya. adalah kamu dalam Tuhan. Ya. Temukanlah jalanmu dalam Tuhan, gak peduli apapun bentuk itu dia. Ya. Guarantee, yakin, pasti itu luar biasa hebat dan luar biasa dahsyat. Kalau dikasih proses panjang pendek, Proses panjang dan pendek itu cuma waktu, Pak. hmm. Nggak ada yang lebih sulit dari itu. Ya. Panjang dan pendek, saya udah umur sekarang 50, udah tahu saya proses panjang dan pendek apa. It's just a matter of time. Ya. Kalau prosesnya berat seperti waktu kita COVID kemarin nggak punya apa-apa, nggak punya kerjaan, Ya. apa? It's just a proses untuk saya sampai seperti saya. Lihat saya sekarang Ya. bandingkan dengan yang dulu, jauh Pak. Ya. Dengan proses kita jauh lebih tinggi karena kita tahu mengapresiasi. Ya. Makanya Jadi artinya sebagai kepala keluarga, kalau ketika Tuhan memproses, hadapi saja, penuh percaya ucapan syukur, aja. Ya. beriman bahwa semuanya akan bisa terselesaikan pada Bahasa waktunya. Alkitabnya indah pada waktunya. Amin. Baik, Siap. waktunya kita berakhir, Baik, Pak Pak Rio, Kapten Pilot, dan terima kasih. Biarlah senantiasa sukses di karir dan Amin. pelayanan dan Amin, juga Pak. dalam Amin. memimpin keluarga rumah tangga. Salam Amin. Pak Rio. Shalom. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati.